Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fawaz di seri Belajar Mikrotik. Kali ini kita sudah masuk ke video yang ketiga yang mempelajari tentang networking models. Oke, dan di networking models ini kita akan belajar tentang konsep dari networking modelsnya. Kemudian kita akan bahas tentang TCP/IP model, lalu encapsulation dan decapsulation. Lalu kita akan bahas juga tentang oscillator model. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang konsep dari networking models ini. Nah, teman-teman, berbicara tentang networking models, itu identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dari awal belajar administrasi jaringan, mulai dari vendor-vendor apapun seperti Cisco, Krotik, itu adalah memperkuat dasar jaringan komputernya nih. Jadi kita harus menguatkan basic jaringan komputernya terlebih dahulu, dan langkah yang tepat untuk memperdalam tentang basic jaringan komputer itu dengan mempelajari networking model ini. Lalu apa sih networking model itu? Nah, oke, jadi networking models itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan perangkat komputer agar ia dapat saling terhubung atau saling komunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan banyak, teman-teman. Bukan hanya komputer saja. Ada seperti server dan lainnya. Dan itu pastinya berasal dari berbagai macam vendor. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana vendor-vendor itu bisa saling berkomunikasi antar satu sama yang lainnya. Nah, untuk berkomunikasi tersebut, maka dibutuhkanlah suatu aturan. Aturan itulah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor itu nantinya bisa dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Jadi, bagaimana di setiap vendor itu menggunakan aturan yang sama atau networking models yang sama agar mereka itu bisa saling terhubung, berkomunikasi, dan bisa saling bertukar data. Nah, untuk saat ini, networking models yang tersedia dan terkenal itu ada dua nih. Yang pertama itu dengan OSI model, yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO ya. Kemudian ada TCP/IP yang dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang sebelum adanya networking model nih, teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi, sebelum adanya networking model atau sebelum tersedianya networking model, itu setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Misal vendor Cisco itu punya networking model apa, vendor Mikrotik punya networking model apa, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM itu membuat networking modelnya sendiri, yaitu System Network Architecture atau SNA. Nah, maka dari itu, teman-teman, jika setiap vendor itu dia memiliki networking modelnya sendiri, maka akan muncul masalah. Masalahnya itu ketika suatu jaringan komputer itu dia terdiri dari beberapa vendor. Dan setiap vendor-vendor tersebut itu dia memiliki networking modelnya sendiri. Maka itu akan terdapat masalah atau terdapat kesulitan untuk menghubungkan antar vendor-vendor tersebut agar saling terhubung karena mereka memiliki networking models yang berbeda nih. Jadi mereka susah untuk terhubung. Nah, maka dari itu diadakannya open networking models itu dia sebagai pembuka agar setiap vendor-vendor itu dia dapat saling komunikasi dan menghubungkan antar vendor yang lainnya nih. Jadi nantinya di setiap vendor itu dia hanya akan menggunakan satu networking model saja, baik itu yang OSI model ataupun TCP/IP model. Tapi untuk yang saat ini familiar dan sangat sering digunakan itu adalah konsep dari TCP/IP model. Meskipun OSI model itu lebih sering digunakan untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya itu tetap sama, yaitu untuk menghubungkan atau terkoneksinya antar vendor, mungkin untuk
antar vendor. Mungkin untuk perbedaan dari OSI dan TCP/IP model yang nantinya kita akan bahas di selanjutnya. Nah, jadi intinya setelah networking model itu muncul, maka setiap vendor itu bisa saling komunikasi nih. Misal di sini ada vendor Cisco, kemudian ada vendor IBM, dan di sini ada vendor Mikrotik. Nah, misal jika ketiga ini memiliki networking model yang sama, maka mereka antar vendor itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling connect. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang TCP/IP model. Oke, langsung saja kita akan bahas teman-teman. Untuk saat ini, TCP/IP model itu dia sangat familiar nih dan sangat sering digunakan. Jadi TCP/IP model itu dia mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi atau bisa saling terkonek. Nah, terus untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu, dia dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layers. Nah, secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Yang ini 4 layers, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Contohnya misalkan seperti di Cisco, itu dia biasanya menganggap kalau yang TCP/IP model ini dia memiliki 5 layers. Nah, jadi intinya setiap networking model itu dia memiliki layersnya sendiri-sendiri nih. Lalu selanjutnya kita akan bahas secara lebih terfokus tentang layer-layer tersebut. Oke, kita akan mulai dari layer yang application dulu nih. Tapi sebelum itu teman-teman perlu diketahui kalau jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks. Baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Seperti router board, ada yang diproduksi dengan Mikrotik dan Cisco. Kemudian untuk web browser, ada yang dibuat Google dan ada Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari networking model itu sendiri? Oke, jadi untuk cara kerjanya itu, teman-teman itu dia dipecah menjadi beberapa layer. Nah, terus pada setiap layer atau lapisan, terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa saling komunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perbedaan yang menggunakan networking model dengan yang tidak menggunakan networking model. Nah, dari dua contoh ini, teman-teman kita bisa ambil kesimpulan kalau yang tidak menggunakan networking model atau biasa kita sebut dengan chaos networking atau yang berwarna merah ini, itu terlihat sangat acak-acakan ya, atau tidak terstruktur. Sedangkan yang menggunakan networking model itu dia terlihat lebih terstruktur. Nah, ini untuk networking model yang diambil dari web ini adalah OSI yang OSI model karena dia itu terdiri dari 7 layers. Nah, tapi teman-teman nggak usah bingung karena nantinya bakalan kita bahas tentang layers ini nih. Nah, untuk pembahasan tentang layers pertama, kita akan membahas layer yang ada di TCP/IP model, yaitu application. Oke, langsung saja kita akan bahas. Jadi kan layer itu semacam urutan atau aturan nih. Bagaimana jaringan komputer itu bisa bekerja. Nah, misal ketika kita menggunakan jaringan komputer itu kan prosesnya sangat cepat teman-teman. Misal kita akan mengakses YouTube, nah itu kan ada prosesnya tapi sangat cepat. Ternyata di balik itu ada proses-proses yang dilakukan nih. Nah, proses-proses tersebutlah dikumpulkan atau dijadikan satu pada layer-layer yang ada di networking model. Jadi ini adalah proses ketika kita mengakses sesuatu. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang layer application. Ini adalah layer di TCP/IP model. Jadi teman-teman, application layer itu dia berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Kemudian untuk contoh service dari application layer itu ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH itu untuk remote dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas yang HTTP. Jadi itu dia digunakan ketika kita ingin mengakses suatu web server. Jadi ketika kita mengakses web, itu dia ada yang menggunakan HTTP, lalu ada juga yang menggunakan HTTPS.
Kalau HTTPS itu dia biasanya ditandai dengan yang tanda gembok. Nanti saya kasih contoh di atas. Lalu kita bisa ambil contoh untuk mempelajari application layer ini ketika kita sebagai pengguna ingin mengakses suatu website nih. Itu kan menggunakan HTTP atau HTTPS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ilustrasinya. Itu setiap website itu kan pasti ada web ya. Ada web server di dalamnya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ketika pengguna atau klien merequest website, nah balasan request tersebut itu terdiri dari HTTP header. Jadi nanti web server akan reply atau request tersebut dan balasannya itu terdiri dari HTTP header. Nah, di dalam HTTP header tersebut itu kan ada banyak sekali informasi nih. Salah satunya adalah informasi status. Ini ya, banyak sekali informasi di sini HTTP header, lalu data dan more data. Nah, ada banyak sekali informasi status. Ini contohnya ada 200 OK, yaitu untuk menandakan bahwa request yang dilakukan klien itu dia berhasil. Jadi misal teman-teman mengakses di Google gitu ya, youtube.com, lalu muncul tampilan youtube.com-nya. Nah, muncul tampilan YouTube-nya. Nah, maka itu artinya dia membalas 200 OK ya, atau berhasil mengakses webnya. Namun ada juga yang pasti teman-teman juga pernah mengalaminya, yaitu 404 not found, yang artinya request yang dilakukan oleh klien itu tidak berhasil atau klien tidak bisa mengakses URL-nya. Oke, di application layer ini itu nggak cuma HTTP ya. Di sini juga ada POP3, SMTP, IMAP, SSH. Nah, biasanya ini SMTP ini untuk mengirim email. IMAP dia itu untuk menerima email. Lalu kemudian SSH dia untuk meremot. Nah, jadi teman-teman ketika kita menggunakan komputer untuk memproses apapun pada jaringan komputer, itu pasti komputer kita mengalami proses atau menggunakan application layer ini. Tapi kita sendiri yang tidak sadar karena itu sangat cepat. Jadi dia memproses datanya dengan header sesuai dengan protokolnya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk layer yang kedua ya teman-teman. Kita sudah membahas application layer tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang transport layer. Nah, fungsi dari transport layer itu adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, perlu kalian ketahui kalau di application layer itu kan contoh servisnya ada banyak nih, seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH. Tapi di transport layer ini, dia hanya terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, untuk perbedaan TCP dan UDP ini, untuk TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking, dan UDP dia digunakan untuk video streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi fungsi dari transport layer itu, dia memberikan service ke application layer. Jadi dia memberikan layanan ke application layer. Nah, salah satu service atau layanan yang dia berikan ke application layer, kita di sini bisa ambil contoh yang TCP. Salah satu contohnya adalah TCP error recovery. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu ilustrasinya. Jadi, teman-teman, cara kerja error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP ini, ketika kita akan mengakses suatu web server nih, atau kita akan mengakses suatu website. Nah, kalau di application itu, kan balasannya berupa HTTP response, yang terdiri dari HTTP header dan data. Sedangkan kalau di transport layer ini, HTTP header dan data itu dia akan ditambahkan dengan TCP header. Yang ini ya, teman-teman. Dan nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen, kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan atau layer yang selanjutnya. Nah, masalahnya respon yang dilakukan si web server ini, yang tadi itu bisa hilang atau error, mungkin bisa jaringannya overload, atau lain-lainnya. Nah, overload itu artinya sudah banyak komunikasi atau web domain yang tidak mencukupi.
Nah, jika terjadi kejadian atau kesalahan seperti ini, nanti si klien dia biasanya akan merequest websitenya kembali ke web server. Kemudian web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang. Jadi dia memastikan data terkirim dengan baik atau bisa disajikan dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari yang TCP nih, yang TCP Error Recovery. Nah, beda dengan UDP ya. Kalau UDP itu dia nggak peduli. Misal di sini klien dia melakukan request web server, terus nanti web servernya itu akan reply dengan HTTP header dan TCP headernya. Nah, terus nanti misalkan kalau ada paket yang hilang, si UDP ini bodoh amat ya, nggak akan mempedulikan paket yang hilang tersebut. Jadi dia akan tetap mengirim ke klien yang melakukan request tadi. Nah, kalau UDP itu ya, kalau misal ini data ini nggak ada, dia itu tetap mengirim ke si kliennya. Jadi dia bodoh amat. Nah, simpelnya gini, ketika kita mengakses YouTube, terus ada kejadian lag di tengah-tengah, nah itu kan pasti ada proses pengiriman ulang dari kliennya. Jadi nanti si web server itu dia akan mengirim lagi itu untuk TCP. Sedangkan UDP itu contohnya seperti streaming video nih. Misalkan kalau kita sedang menonton streaming video, kemudian terjadi nge-lag saat streamingnya, terus nanti kalau jaringannya udah stabil lagi, itu kan pasti nanti dia akan beralih langsung ke menit-menit yang selanjutnya. Jadi nggak mungkin diam di menit itu. Nah, sekarang kita masuk ke layer yang ketiga. Oke, kan kalau di application layer tadi itu mempunyai protokol yang banyak ya di application layer. Lalu di transport juga ada contohnya TCP dan UDP. Sedangkan di network layer itu hanya satu, yaitu IP ya. IP itu biasa kita menyebutnya dengan IP address. Nah, jadi IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol, teman-teman. IP tersebut itu dia digunakan untuk mengadreskan atau memberi alamat untuk saling komunikasi antar perangkat jaringan. Jadi, IP itu dia merupakan penamaan atau nama dari perangkat komputasi. Jadi, semacam nama atau alamat dari komputernya. Jaringan komputernya agar antar perangkat jaringan itu dia bisa saling komunikasi. Nah, terus kemudian IP itu dia memberikan dua fitur, yaitu addressing dan routing. Untuk addressing, itu dia memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, jadi IP address itu contohnya seperti saat kita berbicara dengan teman. Nah, itu kan kita memanggil mereka itu dengan nama. Begitu pula dengan jaringan komputer. Ketika dia itu ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya, maka dia membutuhkan nama. Nama inilah yang dinamakan IP address pada jaringan komputer. Nama tersebut atau IP address itu dia berbasiskan angka. Kemudian di IP address itu dia ada dua, ada IP versi 4 atau ada juga IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu dia terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Ketika dijumlahkan, itu dia terdapat pengalamatan 32 bit. Kemudian untuk yang IP versi 6, itu dia memiliki 8 blok. Dan ketika dijumlahkan, itu dia memiliki 120 bit pengalamatan. Ini komputer 1, dia diberi IP 192.168.1.1. Nah, ini 4 oktet ya teman-teman. Yang 192 ini oktet pertama, ini yang kedua, dan ini 3 dan 4. Lalu yang komputer 2 ini diberi IP 192.168.1.2. Nah, jadi ini nama dari komputer 1 ya, atau alamatnya, IP address-nya. Jadi dia bisa saling komunikasi karena sudah diberi IP. Lalu kita akan bahas yang kedua, yaitu routing. Untuk routing sendiri itu pasti tak jauh sekali dengan kata router. Jadi router itu kan berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Dia itu mempunyai cara kerja yang kita sebut dengan routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, misal pada jaringan komputer nih, teman-teman, kita akan mengirim paket atau data dari perangkat A ke perangkat B.
Nah, itu nanti ada yang namanya routing. Routing itu dia akan mencari rute tercepat agar paket tersebut sampai ke tujuannya. Contohnya di sini teman-teman, nah jika kita ingin mengirimkan paket, itu kan pasti kita akan mencari kantor pos terdekat nih. Nah ini ya contohnya, ketika kita ingin mengirim paket, pasti kita akan mencari kantor pos yang terdekat. Nah nanti dia akan memfilter rute mana saja kira-kira yang tercepat agar paket tersebut sampai ke yang address B ini. Nah yang selanjutnya kita akan bahas layer, data link, dan physical layer. Nah jadi data link layer itu dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Ini kan pasti bingung nih, physical layer itu apa sih? Nah oke teman-teman, jadi physical layer itu dia mendefinisikan cabling atau kombinasi perkabelan pada suatu jaringan komputer. Jadi istilahnya itu dia seperti mendefinisikan secara fisik apa saja yang digunakan untuk menghubungkan antar device ini. Contohnya bisa seperti ini nih. Jadi semisal ada perangkat apapun itu dan itu mereka ingin saling terhubung, maka apa aja sih perangkatnya yang dibutuhkan, lalu cablingnya juga menggunakan apa. Nah untuk cablingnya itu dia bisa menggunakan wired atau wireless. Untuk wired itu artinya dia menggunakan kabel, sedangkan wireless itu dia nirkabel atau tanpa kabel. Jadi si physical layer itu dia mendefinisikan secara nyata apa sih yang digunakan dan dibutuhkan agar kedua perangkat atau device bisa saling terhubung. Apakah dia menggunakan wired atau dia menggunakan wireless. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan kabel UTP ya. Di sini nih terdapat dua PC atau dua perangkat. Ini terhubung dengan kabel UTP, yaitu dengan cara wired atau menggunakan kabel. Sedangkan untuk yang wireless itu bisa menggunakan elektromagnetik. Jadi seperti gelombang tanpa menggunakan kabel. Jadi intinya data link layer itu dia mendefinisikan atau menyatakan physical layer. Kemudian salah satu fitur data link adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, error detection mechanism itu hampir sama teman-teman dengan error recovery pada TCP yang ada di transport layer. Tapi bedanya, kalau yang ada di data link ini, dia mekanismenya berbasis error detection. Tetapi kalau yang di transport layer, itu dia nggak hanya melakukan error detection, tetapi juga dia melakukan recovery. Jadi bisa disimpulkan kalau recovery itu dia akan mengirimkan ulang, sementara yang ini dia hanya mendeteksi errornya. Oke, kita sekarang masuk ke encapsulation dan decapsulation. Oke, yang pertama kita akan membahas encapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk ilustrasi atau gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi kan di sini misal kita mempunyai data nih. Data yang berawal dari application layer. Nah, data dari application layer itu dia diteruskan ke transport layer. Jadi dia akan ditambahkan TCP header. Bisa TCP header atau UDP header, dia akan menyesuaikan. Nah, nama dari ini itu adalah segmen. Kemudian ketika sudah sampai di transport layer, itu akan diteruskan ke layer berikutnya yaitu network layer. Dan muncul awalannya IP ya. Nah, message ini itu dinamakan dengan IP paket. Nah, kemudian ketika dia sudah mencapai pada data link layer, itu dia akan ditambahkan data link header dan data link tailer. Nah, ini ya, ini data link header, ini data link tailer. Atau seperti kepala dan ini adalah ekornya. Nah, nama pada message atau bagian ini itu dia dinamakan dengan frame atau frame data. Kemudian ini akan diteruskan melalui physical layer atau cabling tadi. Nah, di bagian data link ini itu dia sudah berbentuk bit ya. Atau
Jadi bit itu adalah binary teman-teman dengan angka 010 0101. Nah, maka yang disebut encapsulation adalah ketika sender ingin mengirim paket ke receiver. Nah, di bagian ini tuh yang data, terus TCP tambah IP atau layer-layer tadi. Nah, itu dinamakan encapsulation atau membungkus data dari yang hanya data saja sampai bisa berubah menjadi bit. Nah, kemudian data dari sender ini terkirim melalui physical layer, dan di bagian receiver ini itu di networking modelnya itu bernama decapsulation. Jadi di decapsulation itu dia akan melakukan perubahan agar dia menjadi data lagi. Nah, jadi ketika si sender dia melakukan proses dan sudah menjadi dalam bentuk bit, maka itu akan diuraikan lagi di receiver. Nah, kemudian saat di receiver, itu saat dia sudah masuk ke network layer, atau yang ini teman-teman. Nah, itu nantinya data link header dan data link Taylor atau kepala dan ekornya ini akan dihapus. Nah, di sini data link header dan Taylornya dihapus, kemudian selanjutnya ke sini network layer atau IP paket. Lalu selanjutnya dikirim ke transport layer. Nah, di transport layer ini IP-nya dihapus ya. Jadi dia hanya tersisa TCP header dan datanya saja. Lalu kemudian selanjutnya di application layer ini dia itu hanya data saja. Ini tinggal datanya saja. Jadi yang TCP atau UDP dari transport layer ini dihapus. Kemudian baru deh si receiver ini menerima data dari sender tadi. Jadi intinya teman-teman, si sender ini dia melakukan proses encapsulation, kemudian diubah menjadi bentuk bit, dan kemudian si receiver ini dia melakukan proses decapsulation, yaitu dari bit dia akan diubah lagi ke dalam bentuk data. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang OSI model. Nah, teman-teman jangan lupa, di sini kan terdapat dua networking model nih, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Tadi kita sudah membahas mengenai TCP/IP model. Sekarang kita akan membahas yang OSI model. Nah, seperti yang kita ingat sebelumnya nih. Kalau TCP/IP model itu dia yang paling sering digunakan. Sedangkan si OSI model ini dia lebih sering digunakan dalam media pembelajaran. Nah, itu karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya. TCP/IP model lebih dominan dibandingkan OSI model. Namun si OSI model atau OSI layer ini biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Nah, teman-teman, seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi sebelumnya networking model ada itu setiap vendor dia membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki network modelnya masing-masing, maka komunikasi antar vendor itu akan sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Nah, dari banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, agar bisa berkomunikasi antar vendor satu dan vendor lainnya, itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1948, yaitu dengan nama OSI atau Operating System Interconnection. Nah, kemudian untuk OSI model itu dia memiliki 7 layer atau 7 layer. Sedangkan yang tadi TCP/IP model itu dia secara dokumentasinya dia memiliki 4 layer. Sedangkan kalau secara implementasi di real, jaringannya itu dia biasanya itu 5 layer yang tadi sudah kita bahas. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya keduanya ini enggak jauh berbeda. Yang berbeda itu hanya pada layersnya nih. Untuk OSI model itu kan ada 7 layers. Untuk 4 layer yang pertama itu sama teman-teman. Untuk yang OSI model. Nah, untuk layersnya
Ini dari 1 sampai 4 itu sama ya teman-teman. Dari physical hingga ke transport. Namun bedanya di layers 5 sampai 7 ini. Nah, kalau TCP/IP dia hanya application doang, kalau ini dia dipecah lagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan session. Dan perbedaan lainnya itu juga ada pada name of message pada setiap layernya. Kalau di TCP/IP, di transport layer itu message-nya kan dinamakan segmen. Nah, ini ya, kalau transportnya itu dinamakan segmen. Sedangkan di OSI, itu ada L7 PDU, lalu L6 PDU, dan lainnya. Nah teman-teman, kemudian untuk upper layernya nih, kita bisa menghitung 5 sampai 7 dari bawah. Nah dari 5 sampai 7 ini, atau di bagian session sampai di bagian application, itu dia berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk yang lower layer, pada bagian 1 sampai 4, dari physical sampai bagian transport, itu dia berkaitan dengan user interface. Selain user interface, juga dia berkaitan dengan data formatting. Jadi intinya teman-teman, proses yang dilakukan pada setiap layer itu sama, baik di OSI model maupun TCP/IP model. Yang membedakan itu cuma hanya pada di sini nih, di bagian application doang. Nah oke, saya rasa cukup materi networking model. Tadi kita sudah membahas mengenai networking model dari layers-layers-nya, encapsulation dan decapsulation, lalu OSI model. Semoga saja teman-teman bisa paham sedikit-sedikit. Untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang IP address dan subnetting. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.